Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala rasulillah ajmain. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, khusus untuk guru mata pelajaran PAI dan budi pekerti dan juga PKN, ya, terima kasih sudah hadir. Sengaja saya kumpulkan dalam rangka supervisi pra-supervisi. Untuk pra-supervisi ini betul-betul hasil rancangan yang maksimal, karena prinsipnya pembelajaran yang sukses itu kalau perencanaannya baik itu 50% sudah. Jadi itu prinsipnya, makanya nanti kita akan coba berdiskusi dulu ya, sebelum nanti ke kelas. Saya minta nanti laporan dari tiap guru mata pelajaran cukup satu aja ya. Bapak nanti minggu ini misalnya sesuai dengan rancangan di sini akan ngajar KB mana gitu ya, atau tujuan pembelajarannya apa, lalu model pembelajaran yang dipakai bagaimana ya, merancang penilaiannya nanti seperti apa dan seterusnya ya, sehingga nanti sudah tergambar. Karena biasanya kalau membuat RPP itu kita satu kali bikin RPP satu pertemuan kan untuk seluruh kelas, artinya seminggu itu punya ganti-ganti, besok kan tidak ya. Jadi artinya minggu ini untuk satu RPP itu satu minggu, sudah satu minggu. Kalau pengajarnya paralel, kasih ini dikasih hari ini dikasih ini dikasih ini, ngajarnya begitu. Dan itu nanti makin kesana akan makin bagus. Di sini kan nanti ada film pendek ya mengenai pemerintahan dan korupsi dalam pemerintahan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pemerintahan, menyimpulkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pemerintahan. Ini kan pertemuan yang pertama ini RPP meskipun yang satu lembar ini bisa dipakai untuk 5 kelas. Saya ngajar berapa kelas Pak? 14 kelas. 14 kelas untuk satu angkatan 11 kelas semua gitu ya. Iya. Itu satu lembar ini dipakai untuk 11 kali ngajar. Nah makanya yang pertemuan pertama di kelas pertama menggunakan RPP yang pertama itu nanti kamu bisa cek. Selama ini mungkin RPP kita ini yang pernah ada revisi oleh kita sendiri, gitu ya. Padahal kita teh ngajarnya udah 14 kali gitu di kelas yang berbeda dengan RPP yang sama. Misalnya nih yang pertama kali ngajar di hari ini, misalnya Senin itu pas berapa? Misalnya 10 MIPA 2 ngajarnya sesuai dengan ini. Terus direfleksi berikutnya Bapak, karena nggak yang nggak cocok. Ya. Contoh misalnya, di sini ada online ya, pakai online ya. Bahkan ada sinkronus. Terusnya sudah ini ketika zaman PJJ, sinkronus, asinkronus, gitu kan? Masih zaman PJJ. Sekarang kalau udah tatap muka, artinya sudah harus ada revisi. Kalau misalnya anak-anak melalui YouTube, linknya disampaikan, kemudian ada tayangan untuk ini ada diskusi dan seterusnya. Nah itu saya begitu. Jadi ini contoh aja. Di pertemuan ini saya ingin agar Bapak Ibu memastikan bahwa pembelajaran yang akan kita supervisi itu RPP-nya betul-betul karena ini mau dikerjakan. Kalau misalnya yang pertama itu ternyata ini nggak bisa misalnya gitu ya, dicoret aja paling ganti. Apa yang bisa kita kerjakan? Karena
Karena bukan hanya tuntutan administratif itu membuat ini, tapi tuntutan skenario yang akan kita lakukan. Jadi itu mungkin esensi dari prasupervisi ini. Katakanlah kalau Bapak ingin bikin film, ya ngobrol dulu lah dengan produser gitu. Saya mau begini nih ceritanya gitu ya. Oke. Waduh, apa bisa ini kita hadirkan? Gak bisa coret. Kalau yang ini nggak memungkinkan ya. Nah, model sekarang, oke, di ACC nomor 1 kan di kelas MIPA 2 ya, dikerjakan nggak ganjel yang belah sini, ya kan? Nggak bisa apa yang ini, gitu kan? Kan kita tuh ngajar tuh berikutnya kan masih pakai ini. Ya, apa rekrutmen etaknya tuh udah diganti aja, ya? Pakai YouTube yang itu nggak jalan, jadi nanti dievaluasi, ganti kurang, ya. Jadi untuk yang kelas berikutnya misalnya jam berapa nih kan kadang-kadang ada jeda juga kita kalau ngajar ya. Coret aja nanti. Ini persepsi, misalnya orientasi, salam doa, oke, memeriksa kehadiran mungkin oke. Guru bertanya pada peserta tadi, coba sebutkan wilayah terluar Indonesia atau yang mana, ya kan? Nah, mau itu juga nggak ke kelas yang lain? IPA dan IPS biasanya kan beda. Oh, guru PKN, yang PAI, ya. Masih mau nanyain itu nggak? Karena ini kelas IPS. Jadi kemungkinan RPP ini bisa berganti karena kelasnya beda. Konten cara nanya gitu. Konten isi yang mau ditanyain gitu. Apakah kita karena memperhatikan peserta ini mau diganti atau tidak? Bisa begitu. Jadi harus dipahami bahwa RPP yang kita pakai tidak harus selamanya sama antara kelas 1 dengan kelas yang 1 dengan kelas yang memang secara administratif mah ada anak orang beda tuntutan karena mau setahun kan ya pokoknya bikin ya sesuai dengan yang ada contoh yang sudah ya kan. Cuma nanti di perjalanan ada banyak coretan-coretannya yang kita kerjakan. Betul-betul baik gitu. Ini yang mungkin selama ini belum terjalan. Ini hanya batas RPP ini kebutuhan administratif setelah ditandatangan selesai. Nah, saya tidak mau seperti itu. Karena ini kebutuhan kita sebagai guru. Bikin RPP itu adalah bikin skenario pembelajaran yang akan kita pakai, ya kan? Akan kita kerjakan. Nah, di sini mungkin bisa nih ya. Kira nanti Bapak Ibu nanti akan betul-betul kita menerjemahkan dari RPP kepada perilaku kita di kelas. Jangan kaku dengan yang ada di sini. Kan ini kalau misalnya ya format yang kayak gini, jangan kaku dengan form yang ada. Yang penting kita bisa mengerjakan apa yang kita tulis. Contoh masalah kaku itu kan di sini ada angka 1 menit kayak persis begitu gitu ya. Kan itu hampir salah nih jangan ulah dia ini. Angka kan kayak kaku kita gitu kan. Padahal ngajarnya menintek gitu ting gitu kan orang gitu kan. Makanya nanti angka 1, 2 identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data. Nah, dan seterusnya misalnya. Ini kan kayak kaku gitu. Boleh aja sebenarnya kita ini yang gila. Karena setelah pertama kali kita ngajar itu akan kelihatan mana yang enak. Makanya nanti boleh ya ini kesini. Ini kayak
ciri mendengar revisi kan gitu. Saya mau yang ini dulu, ini kemarin aku kalau ini dulu. Karena bisa saja apa yang kita rancang itu ternyata di kelas itu nggak bisa gitu kan. Anak teh kudu kieu heula gitu kan. Ya, saya diberi kewenangan dong untuk mengubah strategi. Nah mungkin itu pengantar gitu ya dari saya sengaja Bapak Ibu saya kumpulin nanti akan untuk semua pekerjaan. Kita ingin berdiskusi bahkan dengan kumpulan nih guru agama kumpul, guru PKN kumpul bisa saja nanti. Kan selama ini kita nggak bercerita ngajar kayak gimana kelasnya masing-masing, gitu kan? Dan sekarang ini kita ceritain. Oh berarti saya kalau ngajarin, saya contohin yang kemarin saya waktu masuk kelas Ibu Nuni ya, tentang ngajarin apa namanya, Asmaul Husna gitu kan, dengan teknik disebut nama misalnya mau jigsaw lah, mau apa, gitu. Anak dibagi sesuai dengan berapa pun Asmaul Husna, 67 Asmaul Husna misalnya. Nah dibagi jadi 7 kelompok. Kalau selama ini kita ngajar Asmaul Husna terus dijelasin, terangin, silakan ada diskusi dengan Asmaul Husna kan belum, dia tidak pernah tahu cara orang lain ngajar, gitu kan? Nah, nanti nggak diceritain, sehingga nanti kita bisa saling berdiskusi, ada masukan. Yang cerita diskusi kan paling kita sekali-kali nanti semester setahun gitu kan. Nanti berikutnya akan dilihat nanti dibahas. Nah itu mungkin kepentingan prasupervisi ini Bapak Ibu sekalian, ini penting. Saya tidak terlalu rigid dengan administratif itu, ya. Meskipun memang sudah ada Permendikbudnya. Ya. Kalau sekarang kita masih menggunakan yang lama standar proses yang kurikulum 2013. Nah itu saja mungkin untuk buka. Saya ini kalau kawan-kawan yang lain mulai dari pendidikan, analisis waktu efektif, program semester, program tahunan ya, kemudian bagaimana KKM, itu sudah standar lah, sudah ada contohnya itu mah hanya mungkin nanti yang paling penting itu kita menerjemahkan dari KD gitu kan ke IPK karena ini masih kurikulum 2013. KD turun ke IPK lalu turun ke tujuan pembelajaran ya. Nah IPK dengan langkah-langkah pembelajaran dengan penilaian itu harus sinkron karena masih ada yang IPK-nya dengan penilaian masih sinkron. Harusnya kalau IPK-nya 3 penilaiannya 3. Kita betul-betul menguji IPK, menguji tujuan. Itu saja saya kira yang standar mudahnya. Baik, itu saja dari saya jangan terlalu banyak dari saya. Silakan. Kalau ini Pak, sedikit Pak dari saya Pak, berdasarkan pengalaman saya selama mengajar, ternyata situasional Pak. Saya pernah juga ngajar komunikasi di kalau orang dari Jog bagus Pak, tapi di kelas kadang-kadang di kelas masih kelas IPA, saya kira pasti bagus, tapi kayaknya karena waktunya di siang hari itu juga kayaknya seperti merasa keberatan Pak. Jadi saya mengubah pada waktu itu dengan konsep permainan, misalnya atau misalnya bisa satu permainan pernah Pak untuk siang, yang kedua juga pernah menggunakan musik Pak. Saya mengajar hak asasi, nyetel lagu hak asasi Omegama Pak. Ya. Bagus Pak. Tapi yang maksud saya begini, ketika pertama kali kan tidak ada belum adanya perubahan seperti itu Pak. Dari kelas ini pakai ini, pindah lagi kelas ini pakai ini. Ternyata justru berdasarkan sepertinya, apalagi kalau dari IPA ke IPS terlalu jauh Pak. Jadi konsep kita aja beda. Iya. Tapi kalau misalnya posisi jamnya di siang, ya jenuh juga Pak. Apalagi misalnya udah saya tanyakan kepada anak, kenapa misalnya yang paling bagus kok misalnya nilai di padahal anak semuanya pada pandai-pandai di kelas ini kan gitu. Tapi karena memang situasi kayaknya saya sudah lelah, apalagi di
dibebankan dengan diskusi dan diskusi. Pada waktu itu saya gimana kalau kita bermain kan gitu, pakai pola permainan juga. Nah, tapi alhamdulillah, cuman jadi permasalahan saya Pak begini Pak, kalau di konsep-konsep model-model pembelajaran yang baku kan sintaknya jelas Pak. Nah, sementara kita buat konsep pembelajaran baru berdasarkan ide kita gitu, sintaknya justru saya kebingungan Pak. Ya, begini Pak. Jadi itulah buktinya bahwa RPP ini, ya kan, harus menyesuaikan dengan situasi. Artinya tidak bisa yang RPP yang nomor 1 ini, ya kan, dipakai untuk seluruh kelas dan seluruh jam, ya kan? Makanya kita harus punya plan B kan, pengalaman kan, udah pengalaman yang ngajar itu kan, ke Kakarek kan. Di situasi siang dengan pagi berdasarkan pengalaman Bapak tadi beda cara ngajar. Masa mereka menggunakan RPP itu, ya kan? Nah, artinya RPP itu bisa berubah dalam waktu beberapa jam kemudian, gitu kan Pak? Tapi tidak bisa, kita ini tidak merancangnya. Kan sebagai pengalaman model lainnya ya kan? Pengalaman itu kan sudah membuktikan bahwa di jam siang itu harus ada variasi model kalau kita. Namun ini pakai yang ini aja nggak jalan anak itu. Boro-boro kan kelas IPS, IPA jadi IPA tapi makanya nanti Pak, ini nggak kaku kata saya, bikin kemudian di dia di inti ya kan, yang berubah nanti. Apa Bapak bikin yang plan B, ya? Berarti satu pertemuan bisa dua satu pertemuan, misalnya untuk satu minggu itu biasa dua. Iya, karena untuk RPP itu untuk satu kali pertemuan untuk satu kelas gitu. Nu ieu mah kanggo anu pagi ya kelas IPA 1, IPA 2 misalnya kan. Karena ini mah agak siang. Nu ieu namanya beda, tengah-tengah gitu. Yang kegiatan inti teh tidak memaksakan sama dengan yang pagi gitu. Itu Pak ya, itu bukti bahwa RPP ini tidak rigid gitulah. Kudu makan ieu. Tapi kadang-kadang saya keder Pak, kalau lihat dari ini kan kalau kilas kan konsepnya lebih ke pemecahan masalah kan gitu. Ya. Tapi kan kalau kita mengingat iya, untuk teknis nggak ada yang susah, kan tinggal kegiatan inti diganti oleh kita. Sintaknya sesuai dengan apa yang, misalnya satu kalau mau musik nih, ya kan? Iya. Ya kan, guru menyiapkan musik, ya kan, mau dari handphone atau mau dari fokus bisa terserah. Jadi apa yang Bapak lakukan itu harus ditulis. Kenapa harus ditulis? Khawatirnya nanti pas Bapak ngajar anu make eta disupervisi atau betul sesuai dengan kata. Jadi yang di luar skenario itu tetap Pak, tapi dipermudah aja. Ada malah. Jadi bikin rancangan yang kegiatan intinya langkah 1 ya ganti gitu, ditulis lagi aja. Sintaknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Caranya gimana? Kerjakan dulu, ingat-ingat pakai gitu lah, gitu. Tolong dibikin dulu baru itu. Kan pengalaman akan begitu. Tapi kalau misalnya ditindaklanjuti karena memang pemasaran masalah, diskusinya dengan guru gimana Pak? Kalau ya konsep diskusi, jadi guru sebagai pemandu diskusinya gitu. Biasanya kan secara mandiri anak biasa kan secara kalau masalah apalagi jikso kan ke anak gitu ya. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan untuk konsep diskusi yang seperti yang saya katakan tadi, misalnya dengan nyetel kalau saya kemarin nyetel hak asasi manusia. Nah, jadi kita diskusinya tentang ini Pak. Tapi panduannya bukan sisa lagi kita yang ambil. Kan kalau itu kan tergantung teknik kita mau diskusinya mau seperti apa, ya kan, bisa dipandu oleh guru. Tapi kan justru kalau siang itu lebih bagusnya mereka yang aktif supaya tidak ngantuk kan. Jadi yang penting nanti intinya prosedur pembelajarannya, sintaknya kalau berubah
harus dirancang ulang. Karena yang ulama biasanya yang ngulang itu kan RPP manusia, tapi yang ulangan tiba-tiba ganti. Iya. Karena situasinya berubah. Nah yang tidak tiba ganti itu boleh sih mungkin yang pertama mah ditulis, ya kan? Tapi yang berikutnya itu harus ditulis karena nanti bisa saja itu jadi penemuan baru model pembelajaran. Kalau nggak ditulis hilang. Jadi spesial momen yang kita dapati di kelas itu tertulis berikutnya. Mungkin yang inti mah ya kan orangnya kan kadang-kadang aduh kirim harus diganti sama kayak kan dia tinggal ditulis. Langkah-langkahnya itu harus tinggal ditulis. Dibolehkan kita mengubah. Dan itu ayah kewajiban harus ditandatangan ke kepala kan makin uyuh. Kayak situasional karena di kelas kan. Cuma persoalannya nanti harus ditulis oleh kita untuk kalau situasinya minggu depan begitu lagi kan akan berubah. Atau misalnya pakai rancangan ini di kelas yang lain, kan orang tuh ingat kan ditulis lagi rancangan. Jadi kepentingan RPP itu untuk itu sebenarnya. Jadi tidak perlu terlalu menjelimet segala macam karena yang lain-lain mah kan sama. Apalagi ini Gipen. Yang Gipen ini kan sebenarnya mah guys ayah. Anu inti pembelajaran yang berubahnya aja ya. Gitu Pak ya. Jadi dimungkinkan untuk kita mengubah skenario itu pada saat situasi. Hanya untuk pertanggungjawaban kita dan untuk referensi kita, bahkan untuk kelas yang berikutnya sekarang sudah ada gambaran catatan. Kan di kelas sebenarnya apa yang itu ditulis aja di handphone itu ditulis dulu, kan? Atau misalnya ditulis tangan langkah satu ini itu aja juga. Jadi tidak kita pindah ke kelas lain. Mesti disupervisi kayak kepala sekolah atau pengawas. Sudah bentuknya RPP ini, ini pakai yang ini mas skenario-nya saya. Nah itu jadi boleh untuk mengubah dari skenario yang sudah karena situasional. Itu bukti bahwa kita bagus nama gitu ya. Ngadamel RPP per kelas. Kan orang mah itu lain per kelas itu. Bahkan buah dikasih jinanya ke kelas sama lain kan salam hari itu ya kan padahal situasinya nggak begitu tuh dengan pengalaman Pak Pepen tadi ya jadi kadang-kadang nu ieu mah cocok kan IPA 1 nu ieu mah IPA 2 nu ieu mah IPA 3 coba kayak gitu nah padahal jadi lomba akhirnya gitu kan idealnya memang begitu kita ngajarnya beda kelasnya beda materinya sama tapi model beda materi sarua waktu lu beda itu cocok kalau isu kene pakai mungkin berarti cocok gitu kan nah itu Pak jadi itu pemahaman itu harus dipahami dulu dan yang kedua terkait dengan jangan loss kita dari sisi tujuan belajar dan IPK-nya meskipun makin kesini makin bias sebetulnya. Di sini tujuan pembelajarannya kan ada nih melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model discovery learning, pola blended learning bisa didapat. Nah ini tuh Pak, ini Pak ini ya. Pendekatan saintifik model discovery learning. Pak polanya blended learning. Apakah masih relevan dengan situasi yang pembelajarannya tetap dulu